Baiklah sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman guru honorer yang nanti dalam waktu dekat, yaitu kurang dari tanggal 10 Maret akan mendapatkan pengumuman penempatan untuk P1 sampai dengan P4. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk penundaan pengumuman inilah dikarenakan untuk optimalisasi formasi yang kosong untuk diberikan kepada teman-teman pelamar prioritas. Tentunya di sini berpeluang bagi teman-teman yang awalnya di sini ketika login ke akun SSCASN sebelumnya, meskipun kita sebagai pelamar prioritas 1, namun kita tidak mendapatkan penempatan dikarenakan formasinya sudah habis, sehingga kita tidak bisa melanjutkan resume pendaftaran. Nah, dengan adanya optimalisasi formasi ini, tentunya ini akan bisa mengubah nasib kita ya, yang awalnya tidak mendapatkan penempatan, ini bisa mendapatkan penempatan dan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Maka dari itu di sini kita selalu pantau akun SSCASN kita bersama-sama untuk P1 tanpa formasi bersiap-siap, dikarenakan kita inilah merupakan sasaran utama untuk optimalisasi formasi. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini kita harus melakukannya sebelum tanggal 10 Maret tahun 2023. Dikarenakan nanti akan segera diumumkan maksimal tanggal 10 Maret ini ya. Kira-kira bagaimana informasinya dan apa yang harus dilakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andika dari Kemdikbudristek bahwasannya pada menjelang pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 di sini dalam jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2022 ya sampai dengan progresnya di tahun 2023 tepatnya pada bulan Januari, di sini terdapat banyak sekali formasi yang masih kosong, yaitu ada yang teman-teman dari PNS itu menjadi kepala sekolah, kemudian juga mengalami mutasi struktural, kemudian juga meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini sangat diperhatikan untuk diberikan bagi untuk optimalisasi formasi bagi teman-teman yang sebelumnya belum mendapatkan formasi ya, dikarenakan di sini untuk potensi-potensi dari kekosongan ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat teman-teman guru honorer supaya lebih banyak lagi di tahun ini. Nah, sehingga dilakukan penundaan. Nah, selanjutnya di sini tentunya juga telah dipaparkan ya terkait tentang formasi yang kosong tersebut. Ya, mana untuk kekosongan formasi yang ada inilah misalkan yaitu ada di sekolah D ya. Di sekolah D ini ada misalkan guru yang keluar ya dengan alasan mulai dari menjadi kepala sekolah, kemudian mengalami mutasi dan lain sebagainya. Tentunya untuk formasi yang kosong ini adalah dibuka kembali, yaitu dengan usulan penambahan kuota formasi sebanyak 2.100 teman. Inilah merupakan yang suatu angka yang sangat lumayan ya, yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi formasi bagi teman-teman pelamar prioritas yang belum mendapatkan penempatan sebelumnya. Ya, mana di sini untuk melakukan optimalisasi formasi itu adalah sepakat, yaitu diberikan untuk teman-teman P1 yang masuk dalam antrian ya, antrian pelamar prioritas 1. Nah, selanjutnya di sini tentunya kita masih ingat ya terkait tentang pesan dari Ibu Hasna beberapa waktu yang lalu, bahwasannya di sini dari salah satu pesan beliau, yaitu di sini kalau misalkan kita cek kembali, yaitu di sini selamat pagi, happy weekend guys. Nah, di sini masih setia menunggu, yaitu untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan ini diminta untuk selalu cek akun SSCASN-nya ya, dan juga HP kita yang nomor HP-nya itu tersemat di akun SSCASN yang kita gunakan untuk mendaftar, ini diminta untuk selalu standby. Manakala di sini nanti kita dihubungi dari pihak Kemdikbudristek yang berisi tentang kabar gembira. Nah, kira-kira di sini kabar gembira yang dimaksudkan itu apa, teman-teman? Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa dari penjelasan ini, yaitu untuk pengisian formasi kosong ini adalah diberikan untuk teman-teman pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan ketika login ke akun SSCASN sebelumnya, entah itu dari teman-teman THK 2, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 namun belum mendapatkan penempatan. Dan untuk pendaftaran di tahun 2022 ini belum mendapatkan penempatan atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasinya sudah habis. Maka dengan adanya penambahan kuota formasi dikarenakan kekosongan formasi ini, teman-teman bisa lakukan ini ya, yaitu teman-teman bisa memantau, yaitu selalu cek akun SSCASN nya masing-masing dan juga selalu dipantau ya untuk HP-nya.
Nah, HP-nya adalah selalu standby agar nanti kalau misalkan teman-teman ini ditelepon ataupun di SMS ya dari pihak Kemdikbud untuk segera login ke akun SSCSN, dan kemudian kita mendapatkan notifikasi yang awalnya nggak dapat pendapatan, kita kemudian mendapatkan pendapatan, teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Dikarenakan seperti yang dijelaskan bahwasanya dari P1 ini adalah yang bisa ditempatkan untuk optimalisasi formasi. Inilah dari teman-teman P1 yang sudah resume ya. Jadi sebagai penanda bahwa kita itu melanjutkan pendaftaran, itulah P1 yang ketika mendapat penempatan ini kita melanjutkan pendaftaran mulai dari mengisi, melengkapi biodata diri, kemudian memperbaiki biodata mungkin, atau mungkin data-data yang perlu di-upgrade. Kemudian juga kita lanjutkan sampai dengan tahap resume. Inilah yang bisa masuk dalam sistem SSCSN untuk bisa masuk dalam optimalisasi formasi. Nah, jadi di sini untuk teman-teman P1 ini bisa selalu dicek ya untuk akun SSCSN-nya. Siapa tahu nanti teman-teman untuk akunnya ini berubah ya. Dari yang awalnya tidak mendapat penempatan ini mendapatkan penempatan. Jangan lupa kita selalu aktifkan yaitu HP kita. Manakala nanti kita ditelepon dari Kemdikbudristek ini kita bisa menerimanya dan tidak akan bisa ketinggalan informasi, teman-teman. Nah, seperti halnya juga untuk data yang sudah dipaparkan dari Kemdikbudristek bahwasanya di sini untuk hasil optimalisasi formasi inilah khusus diberikan untuk teman-teman pelamar prioritas 1 ya. Inilah disampaikan juga yaitu untuk hasil sementara penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade dari pelamar prioritas 1, yang mana dari total guru lulus PG ini adalah 193.000 sekian. Ini adalah awalnya di sini diberikan yaitu untuk formasi yang diusulkan di Pemda adalah 120.000 sekian. Kemudian juga di sini ada 127.715 untuk data awal ketika dulu belum dilakukan optimalisasi formasi. Nah, maka di sini ada angka-angka yang bertambah, yang awalnya 127.715 ini yang terakhir menjadi 131.049. Tentunya di sini adalah angka yang sangat signifikan untuk bisa dimanfaatkan Kemdikbud untuk mengangkat teman-teman P1 yang tanpa formasi. Nah, dengan demikian sebagai salah satu persyaratan untuk kita ini bisa ikut dalam pengumuman ini P1 transformasi, inilah teman-teman silahkan dipantau untuk akun SSCSN-nya dan juga nomor HP-nya ya. Siapa tahu nanti kita ditelepon Kemdikbudristek untuk melakukan resume secepatnya supaya kita bisa mendapatkan penempatan ketika nanti pengumuman sebelum tanggal 10 Maret tahun 2023 ini. Dan di samping dari informasi untuk teman-teman cek secara berkala akun SSCSN dan juga aktifkan nomor HP untuk teman-teman P1. Juga di sini untuk teman-teman pelamar P1, P2, P3 yang belum dapat penempatan dan juga di observasinya ini belum ikut ataupun juga belum lulus nantinya dikarenakan kalah peringkingan, maka di sini diminta untuk tidak galau dikarenakan teman-teman yang ada di pusat ini selalu bergerak ya, dan di sana ada respon positif. Nantinya mulai bulan April ini sudah akan dibuka kembali untuk seleksi P3K guru di tahun 2023, dan di sini nanti untuk regulasinya ini masih khusus untuk teman-teman P1, P2 dan juga P3. Nah, di sini juga disampaikan bahwasannya untuk perekrutan dan pengangkatan terakhir ini adalah untuk jalur khusus guru honorer adalah di tahun ini, teman-teman. Dan selanjutnya di sini adalah untuk pengangkatan guru ini mengganti guru yang pensiun saja. Itu pun nanti sudah siap untuk gurunya yaitu dari teman-teman yang lulus dari PPG Prajabatan Kemdikbudristek ya. Nah, semoga di sini nanti kita bisa lulus semua ya sebelum bulan Maret tahun 2023 ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.